warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi saya istimewa karena depan kalian ini insya Allah saya akan bawakan satu kisah seorang sahabat yang luar biasa. Namanya sebelum ke nama, kalau sahabat itu ada di Makkah, ya toh? Sama Madinah itu awal mula pokoknya Islam. Jadi pasti kalau kita cerita tentang Islam, tentang sahabat, sejarah nanti kita jadi ada periode Makkah, ada periode Madinah. Ini penting. Nah, ini sahabat ini dia orang dari Madinah. Beliau adalah Madaniyin. Apa? Madaniyin. Berarti juga sahabat Ansor. Sahabat Ansor dari Madinah. Beliau juga nantinya itu diutus ke Yaman. Kan dulu Islam itu dari Mekah, Madinah, terus Jazirah Arab itu kemana pertama kali pergi? Yaman. Ada periode Yaman. Nah, selanjutnya itu beliau di salah satu daerah di Syria. Ada kota namanya Damaskus. Yang ketiga apa? Damaskus itu di Syria. Misalnya gini, Damaskus. Sebelum kita menuju ke 1, 2, 3, 4 sama sebelum tahu nama sahabatnya tersebut, saya mau kasih satu cerita. Di Damaskus ini pernah ada seseorang namanya adalah Abu Idris Al-Jaulani. Abu Idris. Beliau seorang tabi'in. Berarti kan tabi'in kan berarti bukan yang mau kita ceritakan kan? Kenapa? Tabi'in. Namanya Abu Idris Al-Jaulani. Abu Idris Al-Jaulani pernah bercerita suatu ketika, saya masuk masjid. Pertama kali dia belajar, saya masuk masjid, kemudian di dalam masjid itu ada seorang yang tampan, rupawan. Saya nggak pernah lihat orang setampan itu. Giginya putih merintih, masih muda, tapi dikelilingi oleh banyak orang. Dan setiap orang-orang di sekelilingnya itu berselisih, mereka kembali sama dia. Itu kalimatnya, buat bahasa Indonesia. Kalau ada masalah, itu bertanya sama yang di tengah. Lah, ketika pertanyaan itu sudah dijawab, sudah ada hasil jawabannya, itu tidak ada lagi keresahan di situ. Itu adalah jawaban akhir. Jadi jawabannya itu adalah jawaban akhir. Berarti ini orang istimewa ya, di tengah masjid orang belajar. Nah, di pagi harinya saya mendatangi beliau. Pagi hari, beliau sedang sholat. Kita orang banyak pagi hari subuh lagi tahajud, sebelum sholat subuh itu belajar. Nah, ini datangi sama teman-temannya dia buat belajar sama sahabat yang pengen tak ceritain tadi. Nah, setelah datang di lingkaran di tengah, datang di masjid dia sholat, kemudian sahabat ada di belakang, para tabi'in ada di belakang, dia ditunggu sampai sholat. Setelah yaltafit, Assalamualaikum. Habis itu dia berbalik badan. Ucapan pertama kali yang diucapkan itu apa? Wallahi uhibbuka fillah. Apa? Wallahi uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Wallahi demi Allah, saya cinta kalian karena Allah. Langsung kita, ini masih ceritanya Abu Idris, langsung kita jawab bareng-bareng, wa uhibbuka fillah. Dan kami juga mencintai kamu karena Allah. Terus beliau menimpali apa? Allah apa? Allah. Apa benar karena Allah? Kita jawab lagi Allah. Beliau berkata lagi Allah. Kita jawab lagi Allah. Jadi koyok muni menan gara-gara Allah, menan gara-gara Allah, menan Pak, udah kalian. Ya kan? Benar gara-gara Allah, benar Pak. Ini sahabat ini. Langsung beliau berkata apa? Absyir, fa'absyir, maka berilah kabar gembira. Absyir, berilah kabar gembira. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, Rasulullah bersabda,
wajabat mahabbati, wajib bagiku, wajib bagi Rasulullah rasa cinta, ya toh? Liman lilladzi, liman bagi siapa yang lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang mencintai saya. Mudah gak maksudnya? Jadi saya bercerita ke kalian, ya toh? Karena Rasulullah bersabda, siapa yang cinta, saling mencintai karena saya, benar loh? Sahabat tadi, kan belum tak kasih tahu namanya kan? Sahabat tadi, lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku, dapat cintanya Rasulullah. Udah? Walil mutajallisina fiyya, dan orang-orang yang bermajlis, ini kayak kalian belajar duduk nih, karena aku. Udah? Wal mutabaddilina fiyya, dan orang yang saling memberi karena aku. Walil mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Karena aku sahabat tadi. Siapa namanya sahabat tadi? Saya tahu. Namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Nah, namanya Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat istimewa. Kenapa sahabat istimewa? Pokoknya istimewa. Beliau disebut, ini cluenya ya, kita kasih tahu julukan beliau. Beliau disebut Imamul Ulama. Imam para ulama. Imamnya para ulama. Kalian pernah dengar gak? Ini disebut Imamul Ulama, Mu'ad ibnu Jabal. 15 tahun perang Badar, berarti beliau masih muda sekali. Kalian usianya berapa? 15. Usianya berapa? 15. Tahu nggak Sayyidina Ali waktu hijrah usianya berapa? 10. Sayyidina Ali usianya dibonceng sama Rasulullah. Ayo, sahabat mana yang dibonceng loh? Jadi Rasulullah itu di depan sampai janggutnya Rasulullah itu nempel di pundaknya jadi Mu'ad bin Jabal. Jadi duduk kayak gini, pegang pahanya Rasulullah kayak gini, terus Rasulullah janggutnya di atasnya gini, ngobrol sama Rasulullah. Dan kata Mu'ad, Rasulullah itu menyempatkan naik onta bareng itu gak sekali dok, berkali. Juga Rasulullah juga sering duduk sama Mu'ad. Itu istimewanya. Itu dari pertama kali orang Muhajirin hijrah ke Ansor, apa yang disebut Rasulullah itu langsung mendatangi dia, terus lama ngobrol sama beliau, sama Mu'ad bin Jabal tadi, ngobrol lama sama Rasulullah, bayangin loh. Habis itu Rasulullah langsung mengkhususkan dia. Pertama kali pengkhususannya apa? Beliau dibuat satu kamar. Jadi kalian tahu kalau di Mekah, kalau di Madinah itu ada kamar-kamar para sahabat. Kalian tahu gak siapa yang paling kalian sering dengar kalau di hadis? Abu siapa? Abu Hurairah. Masih muda juga. Usianya berapa? Siapa lagi yang lain? Siapa lagi yang muda? Semua. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, semua. Keren-keren. Siapa? Ya, nggak usah. Nggak harus jadi juga. Kita kembali ke yang tadi. Apa istimewanya Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal istimewa karena dia adalah imamnya separa ulama. Sayyidina Aisyah mengatakan bahwa Mu'ad bin Jabal itu lebih baik daripada seluruh umat Islam, ilmunya setara dengan seluruh umat. Karena ya, dia tahu banyak sekali. Juga kalau kalian tahu istimewanya beliau itu diistimewakan sama Rasulullah setelah di Madinah. Yang tadi di Madinah, terus beliau langsung melihat sosok Mu'ad bin Jabal ini, kecerdasannya langsung terlihat, langsung dikhususkan. Itu satu kamar dengan siapa? Satu kamar dengan Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala. Tahu gak Ibnu Mas'ud? Nanti suatu saat kita ada kesempatan lagi, saya masuk kelas kalian, nanti tak ceritain Ibnu Mas'ud nih. Masih banyak juga. Mus'ab bin Umar juga bisa tak ceritain, Umar juga. Hah? Pernah. Gak pernah dengar saya bisa bet? Bangetan. Yang nulis Al-Quran itu Zaid bin Sabit yang nulis. Yang paling banyak nulis Al-Quran itu Zaid bin Sabit. Usianya dia nggak masuk ikut perang Badar, tapi siapa? Mu'ad bin Jabal ikut. Ini saya lagi cerita istimewanya. Bahkan beliau itu dikhususkan sama Rasulullah les, kayak les tuh. Tahu nggak les? Tahu. Nah kayak les,
naik unta. Pernah Rasulullah berkata wa warodifun ala rohl. Jadi waktu rihl, ya kan dia rodif, tahu boncengke yang tadi tak ceritain, tangannya itu di pupunya, di pahanya Rasulullah SAW, terus janggutnya Rasulullah nempel di pundaknya. Keren gak tuh? Mau ngerasain gak tuh bonceng Rasulullah tuh? Ada dua yang dibonceng, Aisyah ada hadisnya dibonceng. Ini ada Mu'ad. Saking khususnya Mu'ad bin Jabal, ini istimewanya. Udah istimewa belum nih? Kurang istimewa? Masih tak ceritain istimewanya lagi? Hah? Udah istimewa belum? Tak ceritain lagi istimewanya? Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Zaid bin Sabit itulah a'lamul Quran, yang paling tahu tentang Quran. Udah gak? Wa Mu'ad bin Jabal a'lamuhumul haram wal halal. A'lamul halal wal haram, yang paling tahu tentang halal sama haram itu Mu'ad bin Jabal. Bayangin, ya negara loh, ini negara Indonesia loh. Tingkatnya negara ya ini masih sedikit, umat masih Mekah Madinah, tapi bayangin itu. Tingkatnya negara, umur 15 tahun, dia punya negara ya. Bayangin kalau di pondok ini yang kalian 15 tahun itu disetarain sama Mbah Yasin, disetarain sama Pak Yuni, kira-kira masuk akal gak? Gak masuk akal kan? Ini 15 tahun loh. Dibilang apa? Yang paling paham halal dan ini gak kalimat tok, diucapkan di tengah-tengah para sahabat. Di tengah para sahabat beliau mengatakan itu. Beliau juga mengatakan siapa yang mau tanya masalah hukum halal dan haram, tanya Mu'ad bin Jabal. Kenapa gak tanya Umar? Kenapa gak tanya Utsman? Ayo. Tapi tanya Mu'ad bin Jabal, istimewanya. Masih kurang? Rasulullah SAW bersabda, Ni'mar rajul Abu Bakar. Anugerah terindah dari seorang pemuda itu Abu Bakar. Anugerah buat Islam yang paling nikmat itu paling bagus artinya itu. Anugerah terindah bagi Islam Abu Ni'mar rajul Umar bin Khattab. Sebaik-baiknya bermuda Umar bin wa ni'mar rajul Mu'ad bin Jabal. Disetarain. 3 yang disebut. Coba ni'mar rajul Mu'ad bin Jabal. Abu Bakar, Umar, Mu'ad bin Jabal. Ini sudah kesusu Utsman aja. Nanti tak ceritain lagi kamu kaget-kaget. Masih belum lagi, kurang istimewanya orang ini kurang. Rasulullah ketika naik kuda tadi, naik unta tadi, tak ceritain naik unta tadi yo. Itu beliau bilang apa Rasulullah? Rasulullah bersabda. Kalau Rasulullah SAW, ya Mu'ad, Mu'ad, labbaika ya Rasulullah, sakti. Di depannya diajak berbicara. Siapa? Mu'ad bin Jabal bilang, labbaika ya Rasulullah, ya sadai sendiko gitu bahasa Jawa. Udah, Rasulullah sendiko Rasulullah. Nggih napa Rasulullah? Ya Rasulullah, saya Rasulullah gitu loh. Diulang lagi, ya Mu'ad. Dijawab lagi sama Rasulullah, diulang lagi sama Rasulullah, ya Mu'ad, dijawab lagi, labbaika ya Rasulullah, sakti. Diulang lagi 3 kali. Ya Mu'ad. Dijawab lagi, labbaika ya Rasulullah, sakti. Labbaik ya Rasulullah, sakti. Masih kurang istimewanya. Rasulullah bilang apa? Rasulullah berkata, kalau Rasulullah SAW, ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah, ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa harama alaihin nar. Nggak ada dari seseorang yang bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah kecuali dia diharamkan masuk neraka. Diharamkan masuk neraka. Keren gak? Apa kata Mu'ad? Kata Mu'ad apa? Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas? Ya Rasulullah, afa ukhbiru? Ya toh? Apa ukhbiru
Fatu Bishiru, mereka langsung berbahagia. Apa enggak saya umumkan ke orang-orang, kemudian mereka kan senang sekali toh. Mbak syahadat masuk, belum sholat itu, belum sholat syahadat masuk surga. Rasulullah menjawab, idan yattakilu. Nek kamu sampaikan ke mereka, nanti mereka jadi malas. Dan siapa? Mu'adz bin Jabal nggak pernah ngasih tahu siapapun sampai beliau menjelang meninggal ta'assuman, takut dosa. Kenapa? Karena apa? Karena nggak belajar man katama an ilman fakatamahu ul jima yaumal kiamati binarin. Kita tahu hadisnya ada kalimat barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu maka akan dihukum di api neraka dengan lijam, dengan cambuk dari api. Jadi dia takut ta'assuman. Jadi beliau langsung mengungkapkan ke orang-orang. Siapa yang dikasih tahu? Tahu nggak siapa yang dikasih tahu oleh beliau? Namanya Anas bin Malik. Tahu Anas bin Malik? Tahu nggak? Kenal nggak ceritanya Anas bin Malik? Semuanya aja nggak kenal. Ibnu Mas'ud nggak kenal, Zaid bin Tsabit nggak kenal. Anas bin Malik kenalnya Umar, Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali udah pol. Astagfirullahaladzim. Siapa? Anas ibnu Malik. Tahu gak Anas bin Malik itu siapa? Terkenal apa? Kalau tadi tak kasih tahu di zaman istimewanya apa? Anas bin Malik itu istimewanya dia adalah penjaga rahasia Rasulullah. Bedanya sama Mu'adz, apa bedanya sama Mu'adz? Bedanya sama Mu'adz, kalau Anas bin Malik itu dikasih rahasia sama Rasulullah tapi tidak disuruh jaga, ya toh? Kalau Anas bin Malik disuruh, ini rahasia nih, kalian syahadat toh masuk surga. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah masuk surga loh. Tapi ta'assuman, dia takut akhirnya diucapkan ke Anas bin Malik. Yang lucu apa? Anas bin Malik adalah seorang penjaga rahasia roh. Apa rahasianya? Ya nggak tahu rahasia Rasulullah sampai sekarang ya nggak ada orang tahu rahasia. Udah gak? Makanya dijuluki rahasia. Kalau yang jaga rahasianya Rasulullah, terus kalian tahu sekarang berarti kan dia nggak orang yang amanah kan? Tapi beliau ini sahabat Ibnu Malik itu terkenal dengan penjaga rahasia Rasulullah, dikasih tahu oleh Mu'adz hal ini. Baru hadis ini tersebar ke orang. Bayangin kamu masuk surga dengan syahadat aja, itu hadisnya banyak. Dan yang jaga rahasia itu adalah Mu'adz bin masih kurang. Tadi udah setara dengan Anas bin Malik soal rahasia, itu setara juga dengan Zaid. Kalau Zaid bin Tsabit itu penulis Quran, yang paling mengerti Quran, yang nulis pasti tahu. Nanti saya punya banyak kisah Imam Syafi'i, kenapa tulisan sama ilmu itu saya ada waktu di Imam Syafi'i. Tapi ini kita bukan cerita Imam Syafi'i. Zaid bin Tsabit ini kemudian setara karena kalau Zaid bin Tsabit itu adalah ahli Al-Quran, kalau beliau adalah ahli begitu kehidupan beliau di Madinah. Kita sudah sampai Tadi Mekah sudah berapa? Sudah tak cerita ini. Mus'ab bin Umair itu pemuda Mekah, karena beliau juga belum ada di Mekah. Waktu di Mekah beliau pernah ikut Bai'atul Aqabah yang kedua. 70 orang yang ikut ke Mekah dari Madinah terus berbeat kepada Rasul. Jadi beliau juga ikut 17 dalam 70 orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Istimewa enggak? 70 orang pertama ya ikut Bai'atul Aqabah. Rasulullah sampai ke Madinah langsung mengistimewakannya. Langsung dikasih jadi mufti, tahu mufti? Halal haram itu enggak boleh, itu boleh. Tapi ingat, dia masih Tapi beliau dari pertama perang Badar semua Ghazwah, tahu Ghazwah? Yang Rasulullah ikut ada, yang Rasulullah enggak ada namanya? Yang Rasulullah enggak ada namanya? Syariah tuh. Nah ini nih, belum kayak gitu, belum cukup. Mu'adz bin Jabal itu juga yang diutus, ya toh, waktu tadi Madinah diutus ke Yaman. Setelah Islam itu ada di Madinah, tadinya kan Mekah. Madinah sudah ada Aqabah pertama, Aqabah kedua, terus ada hijrah. Setelah hijrah, perkembangan Islam pertama kali ke ini Mekah.
Ini mana Mekah terus? Nah. Madinah itu di atas Mekah sini. Ini zaman pertama kali sebelum Syria, sebelum ini yang Romawi, Persia, sebelum itu dikuasai Yaman. Yang diutus siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Istimewa gak? Kurang lagi? Hah? Kurang istimewa lagi? Nek kurang istimewa lagi, masih ada banyak hal yang kamu bakalan terkaget-kaget setelah ceritanya beliau sama Umar. Kira-kira beliau setara nggak sama Utsman? Setara. Nah, kenapa kalau kita di tempat ada tempelan ada Umar, Abu Bakar, Utsman, sama Ali? Karena itu khulafatul. Ada sahabat-sahabat banyak sekali. Tapi nanti kita ceritain. Yang setara itu banyak sekali. Nah, selain itu juga ada cerita menarik. Ini usianya Ya. Kalian ketika belajar itu mesti belajar satu hal. Anak muda itu pasti keras. Keras. Pikirannya pasti kudu. Wah, lah ya buah. Kalian nggak kuat mungkin pikirannya, tapi Mu'ad bin Jabal pikirannya kuat. Kudu. Suatu ketika ada kisah Mu'ad bin Jabal itu pergi ke suatu desa. Di situ beliau mengimami sholat isya. Tahu surat pertama yang dipimpin Mu'ad apa? Yang dibaca Mu'ad pertama kali apa? Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Jar sholat di desa Al-Baqarah. Rakaat keduanya Ali Imran. Lah yang di belakang protes, ya Mu'ad. Boleh sholat ki ojo Al-Baqarah atau Ali Imran. Surat yang pendek saja. Itu Mu'ad bin Jabal loh. Jadi mudah. Jadi nek kalian cok banyak salah itu maklum karena masih muda. Mu'ad bin Jabal lah keras. Bilang apa? Hei, gimana? Kamu benci Al-Quran? Kamu kufur sama Al-Quran? Kamu gak suka Al-Quran? Ayo. Stres kan orangnya. Karena Mu'ad bin Jabal meskipun masih muda dia mufti. Ya nggak berani yang lain. Akhirnya ke Rasulullah laporan, ya Rasulullah. Mu'ad itu dia ngimami surat pertama kok Al-Baqarah, surat kedua kok Ali Imran, dipanggil sama Rasulullah, ya Mu'ad. Lah baik ya Rasulullah. Nek ngimami fakro wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Suruh baca apa? Sampai sekarang kamu kalau dengar itu ada cerita siapa yang terkenal itu apa penceramah yang terkenal kul huwale itu kan lagi ceritain ini toh. Makanya kalian tuh tahu ceritanya sampai tenar kalimatnya nggak tahu orangnya. Mu'ad bin Jabal. Geleng-geleng 1 2 3 Mu'ad bin Jabal. Geleng-geleng tuh nggak tahu orangnya. Sahabat yang kenal siapa? Ini harusnya TK udah tahu. Besok kamu nek saya maju ke depan tak ceritain semuanya, dicatat, dicari di kitab, diapalin kisah-kisahnya. Udah ya? Hebat gak? Kurang hebat lagi, tak cerita lagi. Kurang. Ya waktu dikirim, beliau dikirim 2 orang jadi mufti nanti di Mesir, di apa Yaman, dikirim Rasulullah. Sama Rasulullah berkata apa? Ya Mu'ad, kaifa taqdi ida aradolakal qada. Kaifa taqdi ida aradolakal qada. Mu'ad, gimana kamu menghakimi, jadi hakim, menghukumi hukum kalau kamu jadi hakim kalau ada masalah? Apa jawaban Mu'ad? Abdi bi kitabillah. Saya akan menghukumi dengan Al-Quran. Menghukumi dengan Rasulullah menimpali. Dalam tajid di kitabillah. Kalau kamu nggak nemuin di Al-Quran, beliau menjawab wabi sunnati Rasulillah. Jadi dengan hadis Rasul. Fa'ilam tajid, kata Mu'ad apa? Ajtahidu ro'i. Nah, apa moto kalian di pondok? Menjadi mujadid, mujtahid. Lah ini kenapa kok saya bilang ini usul fikih? Adanya usul fikih itu awal-awalnya ini. Nggak ada Al-Quran, pakai sunnah. Nggak ada sunnah, pakai
Oh, pulang. Ro'yun. Ro'yunnya orang soleh. Tuh, keren gak? Kurang. Akhirnya juga Abu Musa al-Asy'ari juga ngasih nasihat. Tahu nggak tahu lagi, Abu Musa al-Asy'ari nggak tahu lagi. Abu Musa al-Asy'ari waktu Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, tahu kisahnya? Nggak tahu juga. Semuanya aja nggak tahu. Ketika perang sama Muawiyah, dia itu hakim yang mewakili Sayyidina Ali. Abu Musa al-Asy'ari berkata pada Mu'ad, Asyira wala tu'as siro, yassiro wala tu'as siro, mudahkan jangan persulit, basyiro wala tunafiro, kan dua orang kan, mudahkan jangan persulit, beri kabar berita baik, bukan jangan susahkan mereka, fatatawa'a, jangan saling jangan ribut. Tuh, Rasulullah lah akhirnya mengirim kemana? Mengirim kemana? Lalu Rasulullah berpesan, Utu'u la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sana disuruh ngajak orang-orang masuk Islam. Kemudian suruh apa? Suruh sholat 5. Rasulullah ini nasihatin Mu'ad suruh 5 waktu sholat 5 waktu di Yaman. Nyuruh orang-orang buat sholat 5 waktu, terus nyuruh orang-orang buat bayar zakat sama sedekah. Terus kemudian disuruh juga untuk apa? Disuruh untuk bayar jizyah, yang nggak masuk Islam bayar jizyah. Tahu nggak jizyahnya berapa? Disuruh banyak apa disuruh sedikit? Disuruh bayar cuman 1 dirham dinar. Ya? Bidinarin. Dinar 1 dinar tok, atau bimu'afariyah. Kalau nggak pakai dinar, pakai mu'afariyah. Apa mu'afariyah? Pakaiannya orang Yaman itu ada namanya mu'afariyah, kayak jubah itu, tapi paling murah. Udah, jadi nggak kayak kalau Romawi sama Persia harus bayar ini 10% buat ini. Bahkan kita zakat kalau hartanya banyak, bayarnya banyak kan. Tapi orang Kristen, orang di sana kan orang Kristen, ya toh? Ya, orang Kristen. Terus Rasulullah juga pernah bersabda sama Mu'ad, hati-hati, yang santai, yang tenang, karena kamu sedang berada di ahlul kitab. Orang Kristen ajak ke Islam, soalnya mereka ahlul kitab. Jadi nggak boleh keras, nggak boleh apa. Jangan bayangin, bayarnya cuma 1 dinar atau 1 belah baju. Itu semua orang yang nggak Islam bayarnya cuma itu. Ada kalimat lagi yang masyhur, kalian juga pernah dengar ini. Ittaqi da'watal madlum. Hati-hati sama doanya orang yang terdolimi, fa innahum laisa bainahum wa bainallahi hijab. Karena mereka itu enggak ada di antara mereka sama Allah itu yang nutup. Jadi wong Kristen, Bro. Ya toh? Kalau mereka itu didolimi, harusnya yang ngukuminya enggak kayak gitu, tapi Mu'ad ngukuminya kayak gitu. Nanti kalau dia doa sama Allah, tetap kamu nek punya temen orang Kristen misalnya, di desa kamu ada orang Kristen, kok kamu dolim sama dia doa, tetap nggak ada hijab, dikabulkan, doanya dia dikabulkan. Masih kurang? Beliau dikasih rahasia sama sama Rasulullah, ya Mu'ad, zurni, ya di kuburan saya. Datangi kuburan saya nanti sepulang dari Yaman. Ayo, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih ada. Bilang, ya Mu'ad, datangi kuburan saya nanti nek pulang ke Madinah. Tahu nggak perasaannya Mu'ad? Orang yang dimuliakan Rasulullah, betapa rasanya gimana tuh dibonceng Rasulullah, betapa dekatnya mereka. Tiba-tiba Mu'ad bilang apa? Rasulullah bilang apa? Nanti nek pulang ke Madinah jangan lupa ziarah kuburan saya di masjid. Kenapa Rasulullah di kuburan di masjid, di kamarnya? Karena memang ziarah kuburan saya di situ. Mu'ad itu sambil jalan ke Yaman itu muka nggak pernah sumringah. Kenapa? Karena tahu kalau Rasulullah akan wafat, dan pertemuannya itu adalah pertemuan terakhir Mu'ad sama
Gua itu bisa bayangin. Yang tak kisahin tadi semuanya. Ya toh? Betapa deketnya Rasulullah sama Mu'ad, itu terakhirnya Mu'ad lihat Rasulullah loh. Nek lihat kamu lo gak lihat bapak kamu aja nangis, apalagi Rasulullah nih. Lo bayangin Rasulullah ngendika kayak ngono terus waktu berpisah itu terakhir kali lihat Rasulullah tuh. Ramah kahura. Ini mau jalan gak ini? Aduh. Mau ke Yaman gak ini? Ini Rasulullah ini. Terakhir ini saya lihat ini berat banget kan? Itu sampai ceritanya ketika di Yaman itu gak banyak cerita tentang beliau. Ada suatu cerita bahwa waktu di Yaman itu dia berkata dengan ada seorang yang bernama Jabal bin Amr itu muridnya yang sampai beliau meninggal nanti nemenin. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Beliau bercerita waktu dia sampai ke Yaman, bersinar Yaman. Dia jadi sinarnya Yaman. Semua orang saking cinta sama dia. Satu lagi yang belum tak kasih cerita, dia tuh orangnya ganteng sekali. Tadi tak ceritain toh, ganteng sekali. Hitam manis, tapi giginya putih. Wah, kalau cewek lihat itu udah semaput. Ganteng banget, bro. Nah, ini apa penjaganya ini yang jaga Mu'ad bin Jabal cerita sampai Yaman tuh bersinar. Gara-gara orang. Nah, akhirnya dipanggil lagi ke Madinah. Beliau nangis di pusaranya Rasul. Apa yang dijanjikan Rasulullah bilang saya wafat nanti kamu datang ziarah. Udah ziarah. Lalu ada cerita apa? Datang wabah pertama itu Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar nyuruh siapa? Sayyidina Umar nyuruh Ubaidah bin Jarrah. Nggak tahu lagi. Ubaidah bin Jarrah diutus di Syria, terus jadi raja di Syria, jadi amir di Syria. Disuruh ke sama Umar. Jadi Abu Bakar sudah wafat, tinggal disuruh Umar untuk membawa bantuan. Akhirnya beliau bawa, dikasihin ke rakyat. Nah, siapa tadi namanya? Amirnya Mesir? Abu Ubaidah bin Jarrah ngasih ke Sayyidina Umar 400 dirham. Dikasihin dinar, 400 dinar. Habis Sayyidina Umar dapat itu dibagi, fulan ini bagiin, kasihin si A, kasihin si B sampai habis. Terus akhirnya orangnya itu kembali ke Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, saya ke Sayyidina Umar, tapi dikasihin orang-orang. Selanjutnya ya datangi si Mu'ad, terus datang ke Mu'ad ngasih 400 dinar. Si Mu'ad juga kasihin orang-orang ini 400 kasihin 5 dinar. Akhirnya mau dikasihin semua. Istrinya dari belakang, hei, kita itu juga miskin tahu gak? Gitu. Udah ya, udah. Wallahi nahnu masakin. Istrinya bilang gitu. Wallahi kita juga orang miskin. Wah bayangin tuh, kita juga orang miskin. Lalu akhirnya gimana? Oh ya, ngambil 3 dinar. Tok, til, cukup dikasih istrinya. Keren gak? Habis itu dia datang ke Abu Ubaidah lagi, datang ke Umar, terus dikasih Umar ini, oh pancen gemblong kabeh. Ya pancen persahabatan mereka itu luar biasa sampai mereka itu sesaudara sehati. Bayangin, punya dikasih 400, ngambilnya 3. Kamu dikasih 400 entek itu. Lagi nggak ada yang punya uang tuh. Memang Mekah kacau semua. Karena apa, wabah penyakit. Sayyidina Umar juga karena tahu ini amanah, Sayyidina Umar kasih Mu'ad jadi pengurus Baitul Mal. Suatu ketika dia pulang ke rumah, nggak bawa gaji sama sekali. Baitul Mal loh, uangnya masyarakat Islam, dia yang pegang, nggak bawa uang sama sekali. Datang ke rumah, istrinya mencak-mencak. Udah, apa yang bilang istrinya? Ya Mu'ad, kamu nggak dikasih apa-apa sama Umar. Bukankah kamu itu Amir? Waktu zaman Rasulullah, Amir Yaman kan? Amir Yaman kan? Bukanlah kamu itu pemimpin saat zaman Rasulullah. Habis itu istrinya pergi, datangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar,
Ini bukannya pemimpin. Mu'adz bin Jabal itu bukannya sama-sama kamu jadi pemimpin waktu zaman Rasulullah, bukannya sama-sama Anda. Ya, ibu-ibu nek protes lah, rada gregetun to. Sama Anda loh jadi pimpinan. Sayyidina Umar langsung, Masya Allah, ya ora diwehi. Pasane dhewe itu. Langsung dipanggil Mu'adz, ya Mu'adz. Terus ngasih beberapa dinar. Ya Mu'adz, ini kasih bojone. Ditanya Mu'adz, ngopo kok ora bayar bojone? Wah, nyung bojone ora pantes nek nyung urung njaluk izin karo sampean ngono. Bahasa Indonesia. Saya enggak pantas. Kalau saya enggak minta izin ke kamu, koyone kok mau ngambil piro, bingung, karena koyo enggak pantas ini. Ya toh? Terus dikasihin ke rakyat semuanya, dia enggak dapat apa-apa. Terus dikasih sama Sayyidina Sayyidina Umar, disuruh senengi bojone, dikasih. Akhirnya dia pulang. Keren enggak? Mu'adz. Sampai ketika itu siapa namanya? Umar bin Khattab ngendikan. Umar bin Khattab berkata, kalau Imam Khattab apa? Kalau saya meninggal, yang jadi khalifah Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah yang jadi khalifah. Oh, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali. Kalau Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah rahimahullah ta'ala sudah meninggal, siapa jadi khalifah? Maka gantinya saya adalah Mu'adz bin. Berarti kalau Mu'adz bin Jabal sama Ubaidah bin Jarrah masih hidup, nggak ada pemilihan khalifah. Mudah nggak? Penting nggak? Khalifah penting nggak? Kok sahabatnya penting nggak? Kita tahu. Habis itu apa? Kalau sudah meninggal Mu'adz bin Jabal, serahkan pada umat. Baru ngadain pemilihan. Mulanya ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, itu baru ada pemilih. Gara-garanya Mu'adz bin Jabal sudah meninggal. Gara-garanya Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal. Keduanya ini meninggal gara-gara wabah yang meninggal. Oh, penting nggak sahabat nih? Kurang penting lagi? Hah? Udah cukup? Saya bisa ceritain banyak lagi. Ya masih dikit sih, yang penting itu udah kasih semua, tapi masih banyak. Tapi karena waktu, karena kalian kasihan. Bayangin dong, setara dengan Zaid bin Sabit, setara dengan Abu Bakar sama Umar, setara dengan Anas bin Malik, setara dengan Ubaidah bin Jarrah tuh, namanya Mu'adz ibnu Jabal. Ya, bila taufik wa najah, semoga cerita ini bermanfaat. Amin. Bermanfaat gak? Bermanfaat ya? Siapa muassis usul fikih itu? Mu'adz bin Jabal. Siapa yang bikin jadi ringan kalau Islam datang? Mu'adz bin Jabal ya toh. Siapa yang tahu kalau muda itu keras, biasa keras sampai kalian nek sholat itu nggak baca kul huwallah, bacanya kul huwallah Al-Baqarah. Mu'adz, kalau nggak ada hadis ini, kamu sekarang sholat lama. Karena orang bingung. Nek sekarang ada orang sholat lama, nggak boleh sama Rasulullah ya kan? Nek nggak ada hadis ini gimana? Yang kayak Mamat gitu, yang kayak Ustadz Mamat, apa imamnya? Al-Baqarah, kamu mau sholat sama Mamat? Itu, sama Ustadz Mamat mau sholat? Gak mau, karena Al-Baqarah. Alhamdulillah Ustadz Mamat jadi bacanya wasyamsi wa duhaha, paling kayak juz 29, itu masih pendek, jadi Al-Baqarah. Wah, 2 jam baru selesai sholat Al-Baqarah Imran, 2 jam. Manfaat gak Mu'adz bin Jabal? Eling-eling, moga-moga kita sepintar Mu'adz bin Jabal. Amin. Ini orang yang tercerdas. Apa? Orang yang tercerdas zaman Rasulullah. Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Wa taufik wa najah wa ridha wal inayah, asa an nakuna minan najihin. Asa ma ta'allamna yanfa'lana. Semoga yang kita pelajari manfaat bagi kita. Allahumma غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم فراري من النار بطيء وطلب الجنة ضعيف وليس عندي إلا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك